Kalau gue bilang sih Liverpool lagi wangi aja. Ya. Mereka sering nggak main bagus loh. Ugly win. Ugly win sering banget. Martial nggak pernah berhasil Coach. Nggak pernah Pemain berhasil. yang males ya. Iya. Tapi harga diri Madrid udah diinjek loh kalau gue bilang. 2 kali ditolak. Kalau salah pindah ke Arab Summer, Mbappe yang gantiin dia sebagai marquee signing. Hanya lawan Fulham mereka main jelek dan layak kalah. Ya, kita jumpa lagi dalam acara saya dan Coach Just saya. Kita dua-duanya lagi batuk nih sebenarnya. Jadi suaranya nggak terlalu maksimal, tapi semoga kontennya tetap benar ya Coach ya. Iya. Jadi Singapura kemarin batuk-batuk aman? Aman. Tapi ditahan ya? Enggak, bahkan pas pulangnya tambah parah lagi batuk gue. Oke. Kalau tambah parah, lu keluar dari Singapura malah dihancurkan tuh. Lu pergi gitu. Tapi ya so far aman. Oke. Baik Coach, kita lihat ya bahwa kemarin Arsenal Liverpool ya. Saya pikir satu pertarungan yang luar biasa. Mestinya Arsenal menang tuh menurut saya. Mestinya. Ya, kalau jelas. saja punya striker ya. Jelas Arsenal menguasai, mendominasi. Kembali lagi 3 rangkaian, 2 dicapai, 1 tidak ya. You don't win the game. Ball possession, create chances, tapi tidak ada finishing. Oke. Dan Liverpool dibantu dengan gol bunuh diri kan. Ya. Nah pada saat gol bunuh diri itu terjadi 10 menit terakhir Arsenal benar-benar all out keluar kan. Nah dapatlah mereka counter 3 lawan 2 atau salah. Walaupun finishingnya bagus dari Luis Diaz. Tapi ya Arsenal game kayak gitu you have to win it. Sesimpel itu. Karena you create chances. Kecuali you don't create chances. Kecuali cuma pegang ball possession, mutar-muter kiri kanan enggak. Mereka punya banyak peluang, minimal 2-0 di babak pertama itu. Ya. Tapi ya that's football. Gue nonton ya. That's football. Pada saat you don't score ya susah untuk menang. Jadi kalau dibilang Liverpool menang iya, tapi dibilang Liverpool bagus nggak ada bagus-bagusnya. Benar-benar nggak ada bagus-bagusnya. Dan itulah lahirlah istilah gue Liverpool tanpa salah adalah tim Kabupaten Inggris Utara. Di situ fansnya ngamuk semua. Apalagi tanpa salah ya. Kemudian tanpa Endo, tanpa juga TAA cedera ya Coach? TAA cedera, kalau nggak ada Van Dijk, it's okay karena defense-nya masih oke. Tapi tanpa salah itu kelihatan banget. Mereka itu cuman crossing, pegang bola, nggak ada kreativitas sama sekali. Babak kedua pada saat Jota masuk sebagai striker, udah agak mendingan lah mereka dapat 1-2 peluang, tapi secara overall 90 menit harusnya Arsenal menang. Tapi ya this is football, nggak bisa diprediksi dan Liverpool memang kemarin lawan Fulham ketinggalan akhirnya menang. Efektivitas mereka memang tinggi. Tapi kalau dari sisi permainan ya seperti yang gue bilang nggak ada salah, ini tim biasa banget. Hanya mereka lagi kebetulan efektivitasnya lagi bagus aja. Jadi ini alarm nih ya bagi Liverpool maupun terutama bagi Arsenal ya, bahwa dibutuhkan pemain baru nih di transfer window sekarang ya Coach ya, terutama bagi Arsenal. Kekurangan striker. Gue tadi baru dapat dari domba gue kirim ke IG. Sambil Arsenal nawar Borja Mayoral dari Getafe dengan nilai 22 juta sementara Getafe minta 39 juta. I mean, ya lu kalau try Vlahovic dulu lah, ngerti nggak? Ngapain ambil kayak Vlahovic gak akan dilepas oleh Juventus tuh ya? Bisa aja dia nggak ada. Asal harganya cocok. Asal harganya cocok, karena Juve butuh duit juga. Cuman untuk gue amazed, gimana lu mau datengin Borja Mayoral ini striker ya so-so lah, not bad, tapi dibilang bagus nggak juga. Then you have to pay duit kalau saya naik 30-35 juta buat gitu ya, gue nggak tahu apakah worth it atau tidak karena ini kan Liga Inggris. Kalau Vlahovic kan jelas dengan bola atas. Kenapa nggak ambil Osimhen sih? Kan nggak happy lah Napolinya. Kalau Osimhen nggak kejangkau harganya. Ya kejangkau. 100 lah kali ya. 130. Dia punya buyout klausul 130. Bahkan gosipnya dia ke Arab ya. Ya, cuma untuk mencari duit. Mungkin dia udah hopeless juga karena Napolinya udah jauh turun ya. Bayangkan tim juara bertahan ya Coach ya. Tapi ya mungkin itu salah satu alasan, tapi kan sebagai pemain profesional dan gue paham aja. Tapi untuk seorang cari duit. Osimhen yang masih muda gitu ya, langsung ke Liga Arab menurut saya sangat disayangkan. Sangat disayangkan, tapi ya
You don't know how much they pay you kan. Sekarang kalau di kontrak let's say dia di Napoli dapat 10 juta. Ke Inggris ya. mungkin dia bisa dapat nggak sampai 10 juta juga feeling gue dia di Napoli. Ke Inggris let's say dia dapat 15 juta. Tiba-tiba Arab datang, I give you 50 million 5 tahun. Mikir juga lah. Iyalah. Iya dong. Iyalah. Klub Inggris mana yang bisa kasih 50 juta Dia atau pikir setahun 2 tahun habis itu baru ke Liga Utama ya. Iya. I mean 3-4 tahun atau 3-4 tahun keruk duit dia bisa dapat 150 juta, 200 juta. Tiong-tiong tuh. Iya. Ya. I would do the same mungkin. Baru balik lagi ke Liga Utama. Baru balik lagi. I mean Lewandowski di usia 34 aja bisa ke Barca kok. Cuman ya kembali lagi kalau soal Arsenal ya Arsenal gue nggak ngerti lah ini tim maunya apa. Kalau nggak salah 7 pertandingan terakhir menangnya cuma sekali ya coach ya. Betul. Wah kemarin kita Dan berang mereka banget nggak main Arsenal jelek juara loh. gitu. Kalau mereka main jelek layak kalah, gue tutup mata lah. Oke. Tapi mereka hanya lawan Fulham mereka main jelek. Oke. Hanya lawan Fulham mereka main jelek dan layak kalah. Tapi lawan Aston, lawan West Ham, lawan Liverpool nggak layak kalah sama sekali. Harusnya menang. Cuman nggak punya goal getter. Ya. Bola-bola atas juga pada kecil semua. Kalau ada Vlahovic minimal kuat dengan bola atas. Oh itu kekurangannya ya. Salah satu itu. Iya. Sama Havertz dapat peluang, Saka lagi ngedrop semenjak rambutnya dicat. Kayaknya otaknya kena chemical itu. Jadi performanya menurun, Odegaard juga menurun. Iya. Tapi mereka masih bisa create chances. Cuman finishingnya jelek. Havertz 2 peluang di depan kok masih dia muter. Shoot the fucking ball lah, kasarnya begitulah. Iya. Tapi ya. Mungkin Nketiah-nya harus dibuang coach, itu pembawa sial kali ya. Iya, kalau itu gue setuju. Nketiah mau tusuk gigi tuh. Parah itu. Cuman dia lagi cedera, jadi blessing in disguise. Oke, kita lihat ke Liverpool coach. Liverpool lagi masih leading gitu walaupun sekarang kan 1 bulan ini mereka akan kehilangan 3 pemain ya. TAA, Endo, Terus cedera. sama si Salah. Salah, terus, Gimana menurut coach prediksinya? Sementara City kan nggak ada satupun pemainnya yang ke Asia dan ke Afrika ya. Iya. Kalau gue bilang sih Liverpool lagi wangi aja. Ya. Mereka sering nggak main bagus loh. Ugly win. Ugly win sering banget. Sering banget ugly win. But somehow they manage it to win the game gitu loh. Dan gue sih I refuse to believe kalau ugly win itu bisa konsisten ya. Ya. Jadi nanti gue lihat Liverpool pun akan menurun. Gitu. Nanti gue tunggu. Sekarang kan gue dibully gue diem. Nanti gue bully seminggu loh kalau kalah lo. Kalau Arsenal kalah lo gue bully seminggu lo. Oke, dan pembelian udah terjadi nih. Yang membeli agak bagus tuh sekarang Spurs ya. Tottenham Spurs dia dapat Timo Werner, dapat Dragusin ya. Gini, apakah Timo Werner pembelian yang bagus? This guy failed di Chelsea, bener-bener failed. Ya. Dia ke Red Bull, awal-awal diberi kesempatan sebagai starter, kalah bersaing sama Xavi Simons, akhirnya jadi cadangan. Karena dia di Red Bull aja nggak bermain sebagai starter, sekarang dia mau pindah ke Spurs. Ini kan untuk menggantikan Son atau menggantikan Richarlison. Artinya kalau Son balik, kemungkinan besar dia kegeser karena Son adalah kapten, ya kan? Dan gue nggak tahu apakah yang mungkin ada hubungan dengan duit karena buyout klausulnya kalau dia tahun depan mau dibeli nggak mandatory ya. Tidak mandatory, jadi kalau dibeli itu cuma 17 juta. Jadi Spurs juga mungkin low-nya gajinya kecil ya udah daripada cuma untuk nutup Son doang kali ya. Iya. Ya kan? Tapi apakah ini pemain bisa ngangkat Spurs, bisa memberikan nilai tambah? Gue sih nggak yakin. Karena di Son itu ada spirit Asia, ngotot mainnya. Jadi barangkali itu juga yang sangat membuat Spurs tuh di papan atas. Kita perlu kadang-kadang di 11 pemain itu ada 1 pemain yang ngotot banget coach, yang mengangkat yang lain tuh ya. Itu yang kadang-kadang ya. Kalau bicara ngotot ya ada 1 pemain yang luar biasa yang skillnya pas-pasan itu namanya Gattuso. Zaman Milan itu gila. Wow, gila. Kayak ini pemain peringsek gitu, destroyer gitu ya. Destroyer. Ini benar-benar skillnya benar-benar pas-pasan. Dia kalau adep-adepan sama tiang listrik, dia yang dilewatin sama tiang listrik. Separah itu Gattuso skillnya. Tapi pemain kayak dia itu penting. Destroyer.
Di tengah, gerasa gerusuk, hajar. Iya. Itu yang menurut saya MU lama tidak punya coach. Ya, betul. Ya, I pemainnya agree. hebat, I agree. mahal-mahal, tapi kadang-kadang stylish. Terlalu stylish. Ya. Kehilangan orang kayak Eric Cantona, kayak Robbie Keane gitu ya. Ya. Wah gitu. Yang benar-benar tahan mati itu di lapangan ya. Yang bisa step up untuk teman-temannya. Ya. Nah, Son memang salah satu kelebihan Son adalah etos kerjanya bagus. Dan dia ya bermain cukup bagus lah. Taeguk Warrior ya. Tapi mereka kan kehilangan pemain belakang, kehilangan lagi pemain tengah, sisa Rama Sar ke Afrika juga. Ya. Bissouma cedera kalau nggak salah. Ya. Bissouma bukannya ke Afrika juga? Nggak, Perancis dia. Oh, Perancis ya. Oke. Cedera ya? Kayaknya cedera. Jadi lawan MU tadi, gue kemarin di DPI siaran itu gue bilang 50-50 lah. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, tadi subuh jam 5 tadi subuh gue taping sama Offside 2, gue bilang MU menang. Dan tadi gue taruhan challenge sama The Bro Code, Hanif sama Pange kan harus ada segmen namanya cenayang, jadi harus nebak gitu kan. Kemarin gue menang sama Pange, Hanif kalah. Hanif itu gak pernah menang kalau taruhan kayaknya. Iya gak pernah menang. Iya dia pintar ngomong doang dia. Tahu sampai bininya ngomong apa? Udah kalau kamu taruhan ikut Coach Yasin aja. Tadi gitu curang. Coach lu duluan, gue sebut ya gue juga kampret lu. Sekarang lu yang ngomong sekarang. Jadi di situ gue juga bilang di Offside 2 gue bilang MU menang. Tadi di Brokot gue bilang MU menang. Sekarang gue juga bilang MU menang. Karena terlalu gini. Kenapa gue bilang MU harusnya menang ya? Ini kekalahan. Satu, MU sadar kalau kalah gapnya terlalu jauh untuk 4 besar. Kalau menang pun masih selisih 5 poin. Oke? Still oke. Tapi masih oke 5 poin. Itu satu. Nah kedua, si Ainge ini, Postecoglou ini tidak mau merubah sistemnya. Oke? Kalau dia bermain dengan full team, dengan Bissouma, Sarr, dengan Son, dengan Romero, Van de Ven di belakang, itu bisa. Bisa main bagus, meraih poin. Oke? Tapi terlalu banyak pemain cedera sehingga kualitasnya itu menurun. Cuman dia tidak merubah sistemnya. Dan high defense-nya itu sampai lini tengah loh. Oke? Sementara MU punya di sayap Rashford sama Garnacho yang kencengnya kayak luar biasa, ya. Yang kalau latihan diuber macan gitu ya kan, kencengnya luar biasa. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh MU. Jadi kalau bahkan Højlund itu kenceng untuk seorang striker loh. Untuk yang segede itu badannya. Untuk segede itu kenceng. Jadi ruang di belakang last defendernya Spurs itu sangat bisa dimanfaatkan. Tapi jangan passing ke tengah, passingnya ke sayap. Biar kipernya nggak bisa intervensi. Coach, MU sekarang kita lihat ke MU. MU belum dapat pemain. Ya, karena kemarin memang budgetnya terbatas, karena financial fair play, mereka baru bisa beli pemain kalau ada pemain yang di Lego. Ini udah 2 ya, Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt kalau nggak salah ya. Kemudian Jadon Sancho dikembalikan ke Dortmund, dapat 4 juta pound. Dan kemudian dapat potongan gaji 200.000. Ya, tapi no buying option. Yes. Ya, jadi dapat potongan gaji 200.000. Jadi MU harus cuma nanggung 100.000. Jadi menurut saya agak lumayan ya menolong untuk pembelian. Lumayan, agak lumayan menolong. Dan dia sekarang untuk Sancho dia harus membuktikan bahwa MU salah nggak masang gue. Jadi ibarat kalau dia tiap minggu dia excel, mainnya bagus, cetak gol, assist dan punya kontribusi banyak, baru untuk MU bagus, kalau mau dibeli nilainya meningkat. Tapi kan dicoba berapa kali, Coach? Betul. Dicoba mulai dari zamannya Solskjaer, zamannya Rangnick, ya. Betul. Dicoba berkali-kali. Dan flop. Gak ada semangat. Ya, betul. Dan gue nggak yakin juga dia berhasil. Cuman dia mungkin dengan suasana baru. Tapi siapa tahu lah ya. You never know, betul. Ya, dia dapat confidence. Menurut saya confidence levelnya yang terganggu. Dan dia udah biasa main dengan sistemnya walaupun dengan beda pelatih ya. Tapi harusnya dia bisa at least lebih bagus daripada di MU lah. Di MU kan jelek banget. Dan Dortmund dia butuh dia lah ya, karena banyak sekali main Dortmund yang out ya. Jadi menurut saya win-win lah ya. Ya, win-win. Ini definite win-win untuk triparty malah. MU, Dortmund dan untuk Sancho sendiri ini win. Karena persoalan dia adalah persoalan attitude saya pikir ya, yang Erik ten Hag itu nggak berkenan, walaupun masa sih minta maaf aja nggak mau gitu loh. Betul.
terlalu keras kepala Iya, ya untuk pemain yang masih mediocre menurut saya. Betul. Dan attitude itu dalam dunia profesional bukan hanya olahraga. Nomor In your field. Iya, ya. In your Iya, field iya, kan nomor satu. you meet every day CEO dan lain-lain. Iya, iya, Attitude itu penting. Penting. Iya. Gitu. Jadi makanya gue jujur. Kecuali lo kemampuan lo udah hebat banget. Iya. Ya, ya di kemampuannya segitu juga Segitu on off doang, gitu iya. belagu ya udah kelar. Iya. Oke, Coach, kita lupa menyatakan belasungkawa kepergian seorang legenda sepak bola, one of the biggest in the world, saya pikir Franz Beckenbauer ya. Orang bilang ini top 4 pemain bola yang hebat pernah lahir ke dunia adalah The Kaiser. I agree. Kalau dari prestasi menurut gue sih nggak ada yang bisa lebih hebat dari The Kaiser. Gue sebagai pemain maupun pelatih ya. Pernah juara dunia, pernah juara Eropa, juara klub dan sebagainya. Tapi juara UCL nggak pernah. Juara Eropa UCL Cup belum ada. Waktu itu masih Piala Eropa. Namanya Europa Cup 1. Ya, Kan ada 2-3. Betul. Juara Europa Cup 1 Jadi belum pernah. Tapi it's okay lah. Dalam arti gue itu sempat nonton Beckenbauer karena dia tuh pensiunnya di 82, gue tahun 79 ke Belanda kan, dan di waktu dia main di mana? Di Cosmos di Munchen? Di Munchen kalau nggak salah. Kan dia pernah main di New York ya? Iya. Itu gue atau di gue lupa. Tapi gue pernah beberapa kali nonton dia. Dia itu pemain yang luar biasa sebagai libero kan. Dan dia memperkenalkan istilah libero ya. Ya. Pemain back tapi ikut agak ke belakang, untuk nge-backup center back, tapi dia ikut juga ke depan dan cetak gol banyak. Turun naik. Ya. Nah, disitulah feeling gue sih nggak lama kemudian kan Koeman juga libero kan. Ya. Habis itu baru muncul libero lain ya. Bukan, habis itu justru nggak ada libero karena mereka main satu lini, 2 center back di Jerman. Ya. Ya. Jadi peran libero itu hilang gara-gara offside kan. Ya. Gara-gara sistem offside. Tapi dulu masih sistemnya libero. Dia sama kalau di Belanda itu Ruud Krol ya. Ruud Krol ya. Dan mungkin Daniel Passarella di Argentina dulu ya. Ya, Passarella. Terus di zaman era tahun 70-an, Jerman kan tahun 74 juara. Saingannya itu kan Belanda. Belanda masuk final ketemu Jerman, tahun 78 Belanda yang masuk final ketemu Argentina. Jadi di era itu kan masih dekat dengan Perang Dunia Kedua, di mana sentimen anti Jerman masih sangat kuat. Oke. Ya kan? Nah, disitulah antara si Johan Cruyff sama Beckenbauer itu bersaing. Oke. Banyak sekali pemain yang benar-benar zaman dulu itu kalau nggak usah tahun 70-an, tahun 90-an lah. Tahun 80-an zaman gue udah di Belanda. Itu kalau Belanda ketemu Jerman, oke? Itu gila ya. Match ya. Ada mobil-mobil Jerman yang ke Belanda, kan mereka sering ke Belanda liburan. Cross ya. Itu rusak-rusak gitu. Itu benar-benar rusak. Segitunya. Bahkan di Maastricht, di Limburg, itu provinsi Limburg, di perbatasan itu ada satu desa yang dibatasin dengan rel kereta, yang kiri Belanda, yang kanan Jerman. Oke? Satu desa di belah dua. Satu desa di belah dua. Nah, kalau seandainya Jerman sama Belanda main, itu bentrok gitu. Bener kejalanan. Padahal satu kampung. Segitunya ya? Ya, dulu sentimennya lebih parah. Itulah kenapa otak gue juga dicuci bahwa anti Jerman dan I don't wear Adidas untuk puluhan tahun ya. Ya. Bener-bener puluhan tahun gue selalu pakai Nike. Baru 5 tahun terakhir gue pakai Adidas lagi. Siap. Gitu. Tapi balik kepada, saya kan nonton Beckenbauer ya, keren banget. Ya. Orangnya cakep gitu, mainnya stylish ya coach, dan sangat pakai otak, berwibawa gitu ya. Ya, jadi menurut saya sangat menginspirasi. Menang 2 kali Ballon d'Or, pemain belakang loh. Ya, pemain belakang loh. Nggak gampang lah untuk memenangkan Ballon d'Or untuk posisi pemain belakang. Dan dia juga pemimpin yang baik juga ya. Jadi waktu di manajemen memimpin Bayern juga keren banget. Franz Beckenbauer. Ngelatih timnas juga juara, terus dia jadi CEO-nya Munchen. Jadi ilmu yang diberikan banyak dan patut dihargai. Inilah salah satu. Dia Johan Cruyff mungkin yang dari Eropa ya, yang termasuk legend
all the time. Ya. Dia, Johan Cruyff, Eusebio, Eusebio dari Portugal. Portugal. Oke. Terus siapa lagi ya? Mungkin Platini kali ya. Platini, iya dong, pasti Iya kan? dong. Zidane mungkin. Ya Zidane kan masih baru-baru. Iyalah. Platini, Michel Platini. Bobby Charlton. Bobby Charlton dari Inggris. Ya. Ya. Ya nggak banyak pemain, tapi itu adalah pemain yang termasuk legend di negaranya. Oke. Gitu. Lu nggak pernah nyebut pemain dari Spanyol, lu legend siapa di Spanyol? Siapa ya Spanyol? Butragueño? Butragueño. Nggak terlalu ya? Dulu itu ada siapa ya, lupa gue nama. Kalau Di Stefano itu kan orang Argentina. Orang ya? Argentina. Iya. Di Stefano. Ya, Di Stefano itu legendnya Madrid. Ya. Spanyol siapa? Dulu tahun 80-an timnas Spanyol jelek. Jelek banget. Tapi sebelum Nggak pernah juara ya? Iya. Ya. Jelek banget kalau ikut grup pertama nggak lolos. Iya. Baru tahun 2000-an ya mengamuk gitu. Ya. Spanyol menjuarain Eropa Ya. Dunia kemudian sama ke Eropa. dunia dan Yang mulai dari ya tiki taka itulah. Coach, kalau lo menaruh Franz Beckenbauer di antara para legend-legend bola dunia sudah tidak ada, di urutan berapa? Di atas kan pasti ada apa Maradona. Dunia ya. Ada Pele. ya. Gue sih 3-4? Gini. Pele sama Maradona ngetopnya kan mereka cetak gol. Ya. Banyak gol. Betul. Cruyff sama Beckenbauer itu lebih pemain otak. Bahkan filosofinya Johan Cruyff total football itu diterapkan sampai sekarang. Ya. Tanya Pep bisa sehebat Tiki itu taka. berkat Johan Cruyff. Oke. Jadi dua pemain ini kan lebih ke otak, dua ini lebih ke gol. Sekarang tergantung prioritas kita mau mana. Tapi di dunia kan rata-rata yang dicari gol. Gol lebih di-appreciate Karena lah. masuk dalam statistik. Ya, karena masuk dalam statistik, betul. Kalau gue pribadi, gue lebih cari yang otak. Gue lebih suka Beckenbauer, Cruyff daripada Maradona, Pele. Tapi yang untuk gue otak dan gol ya Messi. Otak dan gol ya Messi. Itu otak dan gol. Sama kayak zamannya eranya Milan yang untouchable itu kan ada Ruud Gullit, Van Basten, Trio Frank Belanda. Rijkaard, trio Sama Belanda. Frank Rijkaard. Ya. Nah, yang dipuji-puji itu kan Gullit sama Van Basten, ya kan? Tapi gue bilang Rijkaard ini lebih hebat dari dua pemain ini. Kalau nggak salah di era yang sama Inter Milan juga trio Jerman ya, Trio Jerman, Klinsmann, Bremer, Klinsmann Lothar sama Lothar Matthäus. Ya. Ya. Tapi gue bilang yang hebat ini Frank Rijkaard karena dia bisa main sebagai midfielder, sebagai center back, lebih komplit daripada dua ini yang hanya cetak gol. Tapi gajinya, dan fame-nya itu yang cetak gol. Memang di dunia itu di-create seperti ini. Makanya kembali selera masing-masing. agak tidak adil ya. Iya, betul. Kadang-kadang. Oke, jadi sekali lagi rest in peace Franz Beckenbauer, salah satu pesepak bola terbesar yang pernah lahir di dunia sehingga dijemputi lagi sebagai The Kaisar ya, atau ya sang kaisar. Coach, Martial memutuskan untuk tidak mau pindah. Yeah. Waduh, gue sebel banget tuh. Ya, itu kan kasusnya kayak Özil. Mau dibuang, dia nggak mau pindah karena gajinya tinggi kan. Ya. Dan akhirnya setelah setahun doing nothing, dia akhirnya pindah. Ya Martial kayak nggak jauh beda kayak gini juga lah ujung-ujungnya. Saya pemainnya nggak punya harga diri juga ya. Dalam hal ini Maguire memang nggak mau pindah, tapi dia berusaha, ya kan? Dia berusaha. Pokoknya saya berusaha untuk merebut posisi saya lagi gitu, dan berhasil dalam kasus dia. Martial nggak pernah berhasil, Coach. Nggak pernah. Pemain berhasil. yang males ya. Iya, dan dia gajinya gede kan. Gede banget. Makanya terlanjur gede. Dia bilang ya gue nggak mau pindah. Dan MU nggak mau perpanjang, ya tolol aja kalau MU perpanjang. Intinya summer depan dia cabut. Iya, nggak ada ini juga ya. Ini pemain waktu rookie-nya ya, game pertamanya ngegolin dahsyat banget. Ya. Oke, Coach, kita ke La Liga, Derby Madrid kemarin. Ada review dari Coach? Gue itu nonton satu babak, gue matiin karena untuk gue itu agak boring. Jadi walaupun golnya banyak. Golnya banyak, dan dari 6 gol di full time ya, 5 dari defender. Penyerang cuma Griezmann. Ada apa Coach? Karena ya nggak jalan sistemnya. Matchnya itu very boring dengan bola-bola mati, bola-bola atas.
temponya itu lambat banget. Persis kayak nonton Wigan sama MU di 30 menit pertama. So boring. Kemarin juga gitu. Dan di samping boring, very slow pace. Pace-nya itu lambat banget. Si ATM nggak mau menyerang, lebih awal-awal itu parkir bis terus. Sampai jebol 1-0, baru mereka keluar. Dan terbukti mereka bisa bermain kalau keluar. Terus kebobolan, terus 3-2 menit-menit terakhir Carvajal cetak gol, terus ya kayak begitu terus lah. Berlanjut. Jadi untuk gue sih ini mereka kan bukan keinginan mereka untuk main di Arab. Ini kan keinginan FA-nya. Duit lagi, Rere. Duit lagi. Jadi di Spanyol itu lagi musim dingin. Ya. Mendadak 6 jam terbang. Panasnya minta ampun. Harus main 2 pertandingan. Bagaimana aklimatisasinya Maka dari itu mereka kayaknya ya bete banget. Jadi benar-benar ngedrop. Kualitasnya gue bilang nggak enak, walaupun banyak gol ya, tapi kualitasnya nggak enak untuk ditonton. Apakah mereka terlalu hati-hati karena ini adalah sebuah derby ya, Coach? Mungkin juga terlalu hati-hati. Nggak minat lah. Gue lihat babak pertama itu dua-dua nggak ada minat untuk menang. Mungkin babak kedua lebih bagus ya. Cuman ntar malam Barcelona main lawan Osasuna. Kalau Barca menang ketemu Madrid di hari Senin dini hari, Minggu malam waktu Arab. Nah itu mungkin akan lebih seru lagi karena ini rival, benar-benar rival kan. Gitu. Oke, Coach, kita membicarakan satu pemain yang hampir dipastikan akan pindah, yaitu Mbappe. Ya, mungkinkah Mbappe ke Real Madrid akhirnya? Gini, Real Madrid itu sudah ditolak, setuju? Ya. Agustus, ya kan? Dia bilang, iya gue akan pergi. Ujungnya nggak jadi pergi. Oke, dia perpanjang setahun, ribut sama PSG, nggak mau tekan kontrak untuk tahun kedua. Jadi dia 2 tahun stay. Akhirnya dia tahun ini pergi. Madrid berpikir setelah lu nolak gue, oke, sekarang gue kasih lu kontrak lagi, pre-kontrak. Dalam arti lu tekan sekarang, real kontraknya nanti di bulan Juli. Oke. Ditolak lagi lo. Sama Mbappe. Ya. Jadi Mbappe sudah nolak Real Madrid 2 kali. Oke. Ini Real Madrid loh. Sebuah klub yang sangat besar. Di mana semua pemain kalau diminta mau main gratis pun yang penting gue main. Di Madrid. Ini Real Madrid yang kita kenal dengan Los Galacticos-nya, yang semua pemain bintang dikumpulin. Dia nolak Madrid 2 kali. Tapi inilah gilanya Mbappe kan, Coach? Iya. Nggak ngambil gajinya. What would you do? Yeah. What would you do if you were Perez? Atau if you were pengurus Madrid? Would you take him? Tergantung kebutuhan kalau gue sih. Realistis saja. Kalau kebutuhan sangat butuh. Ya, Madrid udah kehilangan Benzema ya. Kalau kebutuhan sangat butuh, depan jadi dahsyat. Tapi harga diri Madrid udah diinjek loh kalau gue bilang. 2 kali ditolak itu. Di sini menurut gue dilematiknya, Coach. Untuk Real Madrid itu sesuatu banget. Nobody reject Real Madrid seperti nobody reject Barcelona. Kalau Barcelona normal, oke? Sekarang kan ada dilanda krisis, tapi 2-3 tahun lagi normal lagi kan. Nggak ada orang yang nolak Madrid maupun Barca. Tapi ini 2 kali ditolak loh. Ya. Dan dengan santainya bilang, gue nggak mau bikin komitmen. Jangan kaget kalau nanti dia perpanjang lagi di PSG. Dengan tekanan dari, kalau Sheikh-nya ngundang dia ke Qatar, masa dia nolak? Nggak mungkin kan? Terus dia bilang, gue beliin lu rumah di Qatar atau di Dubai. Gue kasih lu ini, lu boleh beli pemain atau apa. Lu boleh ajak pemain yang lu mau gabung 5 pemain, lu atur. Jadi kita lihatlah. Bisa aja. Jangan-jangan dia kalau bertahan di PSG ya, bukan ngedulu ini, Coach. Dia akan menjadi pemain hebat, luar biasa. Di Piala Dunia orang berdebat apakah lebih hebat dia dari Messi. Tapi mungkin tidak akan pernah ada juara UCL. Iya. Kemungkinan. Di Eropa berat, tapi di liga lokal sama di event internasional. Karena dia orang Perancis dan Perancis lagi bagus-bagusnya. Pemain-pemainnya. Gitu.
Ya. Tapi sih kalau gue sih pengen lihat dia bisa survive nggak di IPL. Ya. Saya tuh kepengen dia masuk IPL ya, ke tim manapun dia. Ya. Ya. Ada gosip rumors beredar bahwa kalau Salah pindah ke Arab Summer, Mbappe yang gantiin dia sebagai marquee signing. Di Liverpool. Di Liverpool bisa aja, tapi dia main di kanan, ya bisa. Dia main di kiri, dia geser Luis Diaz. Ya, Luis Diaz ke kanan bisa aja main. Tapi apakah bermain dan sistemnya cocok, direct football dia dapat banyak space. Belum tentu juga ya. Gue nggak tahu. Gue sih kalau dia mau maju menang di Eropa dan dia harus pindah, nggak di PSG. Karena every week tantangannya gitu-gitu aja. Iya. Sementara di IPL lu mau ketemu Fulham, mau ketemu Bournemouth, Sama kencengnya. ketemu Brentford, sama kencengnya. Iya. Dan every week you have to perform. Bahkan gue bilang mungkin lebih cocok di City. Iya. Tapi City udah punya Grealish sama Doku di situ. Mungkin Numpuk lah. ya, Haaland, Alvarez enggak kalau City keberat. Liverpool masih make sense. Ke MU lah mestinya. Yang Dulu butuh- kalau saya yang dari Qatar ngambil MU, itu memang list pertamanya. Oh iya, Mbappe. pasti. Kalau Kylian Mbappe. diambil Mbappe pasti ke MU. Dan sekarang gue bilang pemain kayak dia untuk MU, untuk Arsenal, untuk Chelsea, Iya. itu cocok. Berapapun harganya worth it lah coach ya. Iya. Harusnya kan gratis, kan dia free transfer. Iya, tahun depan ya. Free Tinggal transfer. uang signing fee-nya aja. Signing fee sama gaji aja. Ya, sama gaji terakhir dia kan minta 100 juta dari Madrid. 100 juta itu artinya 8 juta satu bulan. Bukan 100 juta signing fee. Signing doang. Bukan gaji. Di luar gaji, signing fee 100 juta dan itu sama kayak bayar transfer. Ada lagi, tapi ini ke pribadi ya, bukan ke Ini klub. ke pribadi bukan ke klub. Makanya dia nggak mau perpanjang kontrak. Nah kecuali nanti Qatar datang, PP, lo tanda tangan 2-3 tahun kontrak, gue kasih lo nih cepet. Gaji lo segini, signing fee sekian. Iya. Itu Bonusnya bisa. sekian Iya. ya. Jadi ya, I don't know lah Mbappe ini mau apa. Tapi ya harusnya sih ke Madrid ya. Madrid akan lebih dahsyat lagi dengan dia. Tapi kembali lagi, Madrid ini kan pengurusnya bahkan fansnya egonya tinggi karena klub besar, pemegang Pride-nya juga tinggi. juara Eropa paling banyak kan Madrid. Madrid. Ya, bukan Liverpool ya, Madrid. Oke. Catat itu ya. Iya. Di Liga Inggris juga bukan Liverpool. Jangan ya. sok-sokan MU lo ya. Liverpool 7 UCL ini Madrid 12 UCL, oke? Oke. Intinya ya kembali lagi manajemennya terutama Perez seperti apa, merasa Oke. di tersinggung atau enggak karena tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Coach cuma nanya, kenapa sih Napoli merosot luar biasa coach ya? Pelatih. Ganti pelatih itu. Oh iya. Peran pelatih nomor 1 loh. Peran pelatih itu sangat di underestimate di semua tempat. Di hampir di semua olahraga. Ya. Kalau menang, atletnya hebat. Iya. Kalau kalah, pelatihnya jelek. Pelatihnya disalah-salahin. Ya. Padahal pelatih itu penting sekali. Sangat penting. Dan kenapa Napoli ngedrop ya pas Spalletti cabut, Rudi Garcia masuk flop juga. Gue nggak ngerti. Rudi Garcia itu harusnya udah pensiun itu. Iya. Ganti Walter Marazzi yang udah diperkosa dengan semua klub udah make dia, udah digiler kayak piala bergilir. Piala bergilir ya. Ya gitu-gitu aja. Tapi yang paling bertanggung jawab untuk gue Iya. itu pemiliknya, De Laurentiis. Ini orang setengah gila ini. Makanya ribut sama Spalletti, nggak heran juga ribut sama semua orang ini pengurus. Orang kaya. Ya. Oke. Inter masih leading ya? Inter bagus banget ya? Inter masih leading. Juve di bawah. Juve AC di Milan. bawah. AC Milan juga dan AC Milan nanti ketemu Roma. Roma kemarin kalah lagi Ya. di Coppa lawan Lazio. Juve ini kayak Liverpool, ugly win, but they win the game. Tapi sampai kapan? Kalau dari sisi permainan lebih jelas Inter. Cuman gue pertanyakan apakah Inter bisa lolos lawan ATM? Gue nggak yakin. Gue lebih yakin ATM yang lolos bukan Inter. Tapi nggak ada salahnya juga kalau nggak lolos UCL, Inter bisa fokus ke Serie A. Dan tahun ini peluang besar Inter untuk juara. Oke, jadi kita lupa membahas Chelsea ya.
yang up and down juga. Terakhir kalah di Middlesbrough ya dalam semifinal Carabao Cup. Ya. Ini ada apa sih klub ini? Ya nggak ada apa-apa. Memang it happens. Dalam setahun begitu. Katanya 3 kali beruntun menang. Habis itu drop lagi. Nanti drop lagi, naik lagi. Nanti drop lagi. Memang pemainnya sangat tidak konsisten. Jadi pelatih puyeng juga. Sama kayak MU lah. MU lawan Chelsea bagus. Lawan Aston Villa bagus. Match berikutnya ngedrop. Jadi pemain nggak bisa push themselves untuk tampil konsisten. Ini udah bukan salah Ten Hag, bukan salah Pochettino. Tapi lebih ke pemainnya yang nggak bisa push yourself. Every game mereka konsisten tampil. Maka disitulah saya bilang perlu pemain yang mentality destroyer tadi coach ya. Iya. Memberi semangat di lapangan ya. Ya, betul. Itu dulu. Wah dulu saya jatuh cinta sama MU karena sekarang melihat Robbie Keane dan Eric Cantona sebenarnya. Ya. Wah di lapangan itu gila coach. Ya, Nonjok beneran tuh. Ya, betul. Jadi kayaknya tahan mati itu hanya untuk memenangkan permainan. Ya, betul. Itu yang kita butuhkan. Oke, 30 menit sudah dan sekian ya perbincangan kita. Silakan komen, ya silakan usul atau apapun ya. Dan kita jumpa lagi dalam episode yang mendatang bersama saya dan Coach. Bye bye. Bye bye.